Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ma nafiyah artinya tidak, ya, nafiyah itu tidak artinya. Wa ma anzalna ala qaumihi, tidaklah kami menurunkan atas kaumnya Habib atau kaumnya Hubaib, ya. Min ba'dihi, setelah kematiannya, setelah kematian dai yang bernama Habib karena dibunuh, ya. Min jundin minas sama, kita tidak menurunkan pasukan dari langit. Ai malaikatin, malaikat liihlakim, untuk menghancurkan mereka. Wa ma kunna munzilin, dan kami betul-betul tidak menurunkan malaikat-malaikat itu liihlaki ahad, untuk menghancurkan seorang pun. Artinya setelah kita mendengar kisah dari cerita sebelumnya bagaimana Ahlul Antokiyah, ya, sebuah desa, ada beberapa versi yang perlu saya sampaikan tentang cerita penduduk Antokiyah ini, ya. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kalau yang kemarin saya jelaskan itu adalah Antokiyah mendapatkan anugerah diutusnya Rasul-Rasul oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang namanya Rasul itu adalah utusan-utusan, ya, untuk berdakwah di Antokiyah di masa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ternyata mereka menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Isa alaihissalam mengutus lagi satu fazaz Nabi Talih itu 3 orang. Tadinya 2 orang, diutus lagi berdakwah 3 orang. Masih tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ada Habib, ya, dari golongan mereka, dari anak keturunan mereka. Mereka pun bahkan menjincang di dalam salah satu riwayat, Habib dicincang oleh kaumnya sendiri. Nah, itu versi yang pertama, bahwa utusan ke Antokiyah itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian versi yang kedua, pendapat para ulama, bahwa yang namanya Antokiyah ini, ya, adalah tidak terkait dengan utusan Nabi Isa, tapi Rasul sendiri, utusan-utusan sendiri, Nabi sendiri, ya, Nabi dan Rasul sendiri diutus, ya, bukan merupakan pengikut Nabi Isa, tapi Rasul sendiri, tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dari berbagai cerita tersebut atau berbagai macam peristiwa perbedaan pendapat para ulama tersebut, kita memang kalau dalam sisi sejarah, kalau tidak ditulis oleh orang-orang terpercaya, versi-versi seperti ini memang sering membingungkan. Tetapi yang paling populer adalah bahwa yang namanya Antokiyah itu adalah sebuah desa yang kemudian Nabi Isa alaihissalam mengutus mereka untuk, atau mengutus beberapa utusan untuk berdakwah di Antokiyah. Di dalam ayat 29 ini, karena mereka, ya, mendustakan utusan-utusan Nabi Isa yang jumlahnya 3, kemudian juga mendustakan bahkan membunuh dari kaumnya sendiri yang berdakwah, yang beriman kepada Allah, maka wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Tidak kemudian Allah menurunkan malaikat khusus, tim khusus dari malaikat untuk menghancurkan mereka. Terlalu besar, ya,
terlalu banyak ya. Kalau seandainya Allah menurunkan malaikat, cukup in kanat illa sayhatan wahidah. Cukup in kanat, tidaklah kanat ya, uqubatuhum, tidaklah hukuman mereka illa sayhatan wahidah, kecuali satu jeritan saja. Yang di dalam penjelasan tafsir Al-Jalalain ini ceritanya malaikat Jibril ya. Ceritanya malaikat Jibril satu kali saja dijerit faidahum khamidun, ketika itu mereka langsung sakinuna mayitun, mereka itu kemudian tenang dan meninggal. Artinya tenang itu langsung menggelepar ya. Kemudian mereka meninggal, langsung mati ya mas sekalian rahimakumullah. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab Assalamualaikum macam-macam ya. Ada yang turunnya azab itu melalui tufan, angin ribut. Ada yang azab itu melalui misalnya turunnya batu dari langit sebagaimana azabnya kaum Nabi Lut, atau azab itu bisa banjir seperti kaumnya Nabi Nuh, atau mungkin azabnya itu bisa turunnya penyakit, atau mungkin yang lain jamaah sekalian rahimakumullah. Seperti turunnya pandemi pada saat ini, kita tahu bahwa kalau Allah menurunkan pandemi pada zaman masa lalu, zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat dipastikan bahwa yang namanya pandemi itu adalah azab. Di dalam sebuah hadis dijelaskan demikian, bahwa dan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam salah satu bukunya secara khusus menjelaskan bahwa pandemi yang terjadi pada umat masa lalu itu dipastikan azab bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang mukmin itu diselamatkan, sebagaimana banjir yang meninggal adalah orang-orang kafir, di bawah banjir yang selamat adalah orang-orang mukmin. Tapi kalau pandemi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sebuah hadis itu rahmatan lil ummati, sebagai rahmat bagi umat. Seandainya ada umat ini kena pandemi kemudian meninggal, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bagi yang kena pandemi kemudian meninggal kena pandemi, baik orang tua kita, saudara kita, atau teman kita, atau siapapun itu, statusnya itu adalah di dalam salah satu hadis itu rahmah, sebagai rahmat, dan juga dalam salah satu hadis yang lain itu menjadi mati syahid karena terkena yang namanya taun atau wabah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini ya yang diturunkan kepada ahlul Antokiyah, penduduk Antokiyah itu adalah mereka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu jeritan saja. Jadi macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala ya memberikan adab kepada mereka. Itu adalah adab ya. Ya, jeritan itu ada adab. Nanti umat ini bagaimana? Apakah ada sayhah? Apakah ada jeritan? Nanti menjelang hari kiamat, yang hidup adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meniupkan sebelum terjadinya hari kiamat itu satu angin sepoi-sepoi yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, sehingga yang tersisa nanti sebelum terjadinya hari kiamat itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut tentang masalah kematian. Kalaupun terkena pandemi, terkena
COVID kemudian meninggal. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon, insyaallah kita husnul khatimah. Ya, yang harus selalu dibangun dalam setiap apa yang diturunkan Allah berupa pandemi atau penyakit atau yang kita anggap ini adalah adab, ya, siksa, yang kita harus selalu tekankan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ahlul Antakiyah, ya, penduduk dari Antakiyah. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan 'ala ibad haula'i wa nahwihim. Sungguh celaka, hasrah, wail, ya. Kalau di sini diterangkan haula'i wa nahwihim. Mereka yaitu penduduk Antakiyah, wa nahwihim yang semisal dengan mereka. Memang kadzdzabur rusula fa'uhliku. Ini di tafsir Jalalain. Mimman kadzdzabur rusula, dari orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Fa'uliku, kemudian mereka dihancurkan. Wahya syiddatut ta'allum. Kata-kata hasrah, ya hasrah, syiddatut ta'allum, itu adalah ungkapan ekspresi dari sakitnya, rasa sakit yang amat sangat. Syiddatut ta'allum, ya hasrah. Wanida'uha majaz, dan dipanggilnya dengan hasrah. Ya, hasrah itu untuk panggilan. Ya hasrah, alangkah kasihan kamu, alangkah menderita kamu, alangkah sakitnya kamu. Seakan-akan begitu. Panggilan itu majaz, bukan dipanggil rasa sakitnya, tapi untuk menunjukkan betapa kasihannya kalian itu. Ya hasratan 'alal ibad, hamba-hamba dari penduduk Antakiyah dan yang semisalnya itu kasihan sekali, ya. Menunjukkan di sini adalah ihanah, adalah sebuah ungkapan menghinakan. Ai hadza awanuki fahduri. Wahai sesuatu yang membuat orang hina, wahai sesuatu yang membuat orang bersedih, datanglah. Hadza awanuki fahduri. Ini saatnya kamu datang, datanglah. Itu jadi dalam tafsir Al-Jalalain begitu. Ya kasratan, wahai kesusahan, wahai kemalangan, wahai kemiskinan, wahai kegalauan, datanglah. Ini, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dipanggilkan oleh malaikat, ya. Ayo datang ini, ayo kalian, wahai kegalauan, wahai adab, wahai sesuatu yang sangat menyakitkan, datang kamu kepada hamba-hamba ini yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah malaikat tentunya yang mengatakan seperti itu. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang dari rasul itu illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka itu yastahzi'un. Mereka itu membuat gurauan, mereka menertawakan. Apa sih yang dibawa oleh orang-orang ini? Aneh. Kita dari dulu juga sudah seperti ini, kok tiba-tiba datang sesuatu yang baru. Jadi perlu digarisbawahi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ma ya'tihi mir rasulin illa kanu biyastahzi'un, tidaklah datang seorang rasul kecuali mereka menertawakan rasul itu. Ya. Maka kita perlu yang namanya tebal kuping. Jangan suka baper, bawa perasaan. Kalau seandainya kebaikan yang kita tawarkan itu ditertawakan, ya. Kebaikan yang kita usulkan itu tidak mereka ACC. Usulan dan kritik yang kita berikan itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Tidak usah berkecil hati. Tidak usah kita ini galau. Kok
dakwah saya ditolak ya, kok saya dakwahnya baik seperti ini kok pendukungnya sedikit ya, kok. Jadi kita itu kadang kecewa dengan diri kita gitu. Ini padahal baik ya, secara logika juga masuk. Jadi masyarakat itu kadang dijelaskan ini baik, mereka juga masuk logikanya, ini kebaikan. Tapi kenapa kok sering masih ditertawakan? Nah ini jadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un, bahwa Rasul itu mesti banyak di antara mereka itu menertawakan. Nah, kita bagian dari Rasul, ya. Hendaknya kita sebagai kader-kader dakwah adalah bagian dari Rasul, utusan-utusan yang tentunya utusan yang dimaksud adalah bukan sebagai nabi dan lain sebagainya, akan tetapi pewaris mereka. Kita harus menjadi pewaris para nabi, pewaris ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti akan ada orang-orang yang menertawakan. Dan kita tidak boleh ya setelah mereka menertawakan kemudian kita ini menjadi pusing, kemudian kita malah menghardik mereka, kita malah putus asa, berhenti dari dakwah. Tidak, kita tetap konsisten. Kita perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib misalnya, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, ya, bahwa saya hanya ingin merubah, memperbaiki sebisa saya dari umat ini, ya, wa ma taufiqi illa billah, bahwa taufik, hidayah, arahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka kita perlu menguatkan diri kita, selalu sabar di dalam mengajak kepada kebaikan. Jangan putus asa, jangan langsung menjustifikasi kamu tidak akan dapat hidayah. Jangan langsung menjustifikasi kalian adalah musuh-musuh Allah. Jangan langsung memvonis kalian itu pasti masuk neraka. Kalian dan lain sebagainya. Sabar, terus selalu sabar. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditertawakan, jangan membalas. Kemudian masukun li bayani sababiha, ya. Ini kata ini itu sebagai masukun dalam konteks untuk menjelaskan sebab. Kenapa ya? Kenapa harus datang yang namanya azab? Kita sebagai umat Muhammad ya. Kita sebagai umat Muhammad jangan sampai kita suka mendoakan buruk ya, mendoakan buruk objek dakwah ya. Karena apa? Karena janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah petunjuk dari Al-Quranul Karim nanti ya kecuali akan masuk ke relung atau ke dalam rumah setiap kita. Jadi perlu kesabaran saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena umatnya di awal-awal dakwahnya itu menolak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar gembira dari Allah bahwa nanti akan mendapatkan penerimaan dari umatnya. Maka kita juga baik penduduk Surabaya, penduduk Jawa Timur, al-qabul atau penerimaan dakwah ini perlu keseriusan kita untuk menggarapnya, perlu kita meninggalkan memvonis itu tadi. Memvonis itu susah gitu ya. Susah dan lain sebagainya. Tidak ada yang susah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Jadi masukun libayani sababiha. Kenapa datang azab? Karena mereka mendustakan dan menertawakan dakwah Rasul. Listimalihi ala istihzaim, listimalihi karena mengandung ya kata-kata atau ayat itu ala istihzaihim, penertawaan atau penghinaan atau sukhriyah
penolakan al-muaddi ila ihlakihim, yang menyebabkan Allah menghancurkan mereka, al-musabbab anhu al-kasrah, yang akhirnya nanti datang yang disebut dengan kehinaan. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-31. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat, ay ahlu Makkah, yaitu penduduk Makkah, al-qailuna lin nabi, yang mengatakan kepada Nabi. Ini konteksnya sudah lain lagi, kayak ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat, yaitu penduduk Makkah, al-qailuna lin nabi, yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lasta mursala, kamu itu bukan utusan. Wal istifham litakriri, istifham ini dalam konteks untuk menanyakan, tetapi takriri itu adalah sebenarnya untuk menjelaskan hakikat, bahwa memang faktanya seperti itu. Tidakkah kalian itu melihat fakta yang ada di depanmu itu? Ya, kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka, minal qurun, dari kurun, dari kata kornon yang artinya adalah abad. Jadi abad-abad masa lalu. Tidakkah kalian itu mengambil pelajaran dan melihat, ya, annahum, sesungguhnya mereka, al-muhlakin, yang dihancurkan, ilaihim la yarji'un, apakah kalian itu tidak berpikir? Apakah kalian atau apakah mereka itu tidak tahu peristiwa-peristiwa zaman masa lalu, kehancuran umat yang kami memang sengaja lakukan, annahum ilaihi la yarji'un, bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa kembali kepada yang hidup lagi. Jadi mereka yang sudah hancur tidak dibangkitkan lagi, sudah hancur-hancur, tidak ada kesempatan yang kedua. Tidakkah mereka melihat itu? Apakah mereka itu dikembalikan? Tidak kan? Annahum ilaihim la yarji'un, mereka yang sudah hancur, mereka yang sudah dihancurkan, diadab oleh Allah, apakah dikembalikan lagi? Tidak. Jadi tidak ada kesempatan lagi kalau sudah kematian menjemput. Ya. Jadi nanti itu banyak orang yang menyesal gitu ya, di hari kiamat ini nanti banyak orang yang menyesal apa yang mereka lakukan. Jadi janganlah kita itu kemudian menjadi termasuk orang-orang yang menyesal, tidak bisa memanfaatkan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin mereka itu kembali untuk beramal soleh, ayatnya banyak sekali. Ada yang ingin bersedekah secara khusus, ya, la asaddaqanna, saya akan bersedekah, begitu. Seandainya saya dikembalikan, saya akan bersedekah. Di sisi lain, seandainya saya itu mengikuti Rasul, seandainya saya itu menjawab panggilan Allah, seandainya yang tidak akan pernah lagi bisa kembali masa di mana kita beramal soleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang annahum, apakah kamu atau mereka, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un, apakah mereka tidak melihat atau tidak tahu, ya, bahwa kami telah menghancurkan sebelum mereka umat-umat terdahulu, bahwa sesungguhnya mereka tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kalau sudah mendapatkan azab, tinggal nanti mereka antri untuk mendapatkan azab yang lain di akhirat, karena telah mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Berat jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kesempatan hidup di dunia itu adalah sekali. Mari kita maksimalkan peran kita di dalam masyarakat.
Tidak ada kata nanti setelah kematian kemudian ada lagi yang dihidupkan untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Tidak. Sesungguhnya kematian ya, adalah hadimul ladzat, sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang namanya penangguhan, tidak ada yang namanya penambahan waktu di dunia. Dan ketika sudah dipanggil Allah, annahum ilaihim la yarji'un, mereka tidak dikembalikan lagi kepada keluarganya yang masih hidup. Tidak dikembalikan lagi kepada kabilah, kepada kelompok, kepada komunitas mereka kembali, tidak ada. Itu menjadi pelajaran. Afala ya'tabiruna, di dalam tafsirnya afala ya'tabiruna bihim. Apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada umat masa lalu? Ya. Annahum ila akhirih badalun mimma qablahu. Bahwa annahum sampai ilaihim la yarjiun itu badal, ya. Badal daripada sebelumnya. Biriyatil maknal madhkur, untuk menjaga makna yang telah disebutkan. Jadi annahum ilaihim la yarji'in itu adalah sebagai badal untuk memperkuat saja, untuk menjaga makna, untuk memperkuat fakta, ya, bahwa kami telah menghancurkan banyak umat, mereka tidak akan pernah kembali lagi kepada komunitasnya. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in nafiyah, dan tidaklah, ya, atau mukhaffafah, artinya in itu bisa disebut dengan inna, ya, ya. In mukhaffafah itu maksudnya adalah dari inna. Kalau inna mutsaqqalah, ya. Kalau in itu mukhaffafah, artinya adalah sesungguhnya. Bisa dua itu menurut tafsir ini. Amin. Kullun ay kullul khalaik. Kullun artinya adalah semua makhluk. Ya, lamma bistasydid bimakna illa. Lamma bitasydid maknanya illa. Lebih enak kalau diterjemah memakai nafi. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan tidaklah semua makhluk kecuali. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, berarti semuanya, semua makhluk, manusia, hewan akan dihadirkan, jin akan dihadirkan, jamaah sekalian rahimakumullah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, akan dikumpulkan, ladaina di sisi kami, muhdharun akan dihadirkan, lil hisab untuk hari pertanggungjawaban, yaitu di akhirat nanti. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Maka kita perlu juga membaca salah satu sirah, ya, dari Umar ibn Abdul Aziz yang membuat banyak menangis, sekalian rahimakumullah, ketika sholat malam. Pernah dalam sebuah peristiwa di mana Umar bin Abdul Aziz sholat malam, ketika membaca yauma yaqumun nasu li rabbil alamin di dalam surat Al-Mutaffifin, Umar bin Abdul Aziz tidak mampu melanjutkan ayat dan pingsan karena berat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia semuanya yakum berdiri
li rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat ini pingsan dan pingsan, sambil menangis, jamaah sekalian rahimakumullah, karena takut apa yang akan ditanyakan kepadanya tentang amanah menjadi seorang khalifah. Kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di antara khalifah yang sangat sederhana, yang sangat zuhud, bahkan kekayaannya itu diserahkan, tapi jamaah sekalian rahimakumullah masih takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya adalah amanah, baik harta, baik mungkin kita mengelola sebuah institusi, baik kita itu menjadi ketua atau menjadi sekretaris dalam misalnya institusi dakwah, atau kita menjadi mungkin penanggung jawab yang lain, maka takut kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan apa yang telah kita lakukan dalam rangka untuk mensukseskan amanah yang ada di pundak kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi kenikmatan misalnya makanan, kenikmatan misalnya kita diberikan rumah, kenikmatan kita diberikan harta yang lebih dari orang lain. Maka sebenarnya bagi kita seorang muslim, apa yang Allah berikan ini adalah semuanya amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan supaya kita bisa mengelola amanah-amanah yang di pundak kita ini dan kita bisa sampaikan kepada orang yang berhak. Ya. Jadi amanah yang sangat berat, jangan sampai kita sia-siakan, umur kita jangan sampai kita sia-siakan. Jemaah sekalian rahimakumullah, rasakanlah sebagaimana yang dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika membaca yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada saat manusia dia berdiri di depan Rabbul Alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, semua akan dihadirkan. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun, bahwa tidaklah semua makhluk kecuali nanti jami'un, semuanya ladaina muhdarun, akan dihadirkan. Ada dalam sebuah hadis Allah menghadirkan hewan juga, ya, di antara contohnya adalah ada hewan yang ditanduk oleh hewan lain, ya, ada hewan yang wadul yang mengadu kepada ya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat karena dia ditanduk oleh yang lain, ya, satu hewan yaitu kambing yang lain, yang satu enggak ada tanduknya, yang satu ada tanduknya, yang menanduk adalah yang ada tanduknya sehingga mati, itu nanti juga ada percakapannya dan itu ada di dalam hadis sahih. Maka apapun yang menjadi amanah bagi diri kita semuanya, hendaknya kita bisa menjaganya. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-33. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini penegasan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa banyak yang mendustakan dakwah para rasul. Kenapa mereka menyembah berhala yang mereka itu la yamliku naf'a wala dharra, atau la yamliku dharra wala naf'a. Kenapa mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat atau tidak bisa memberikan manfaat? Kenapa mereka tunduk kepada manusia, menyembah kepada manusia yang sama-sama makhluk, padahal manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa mereka menyembah matahari yang matahari bisa tenggelam? Kenapa mereka menyembah bulan? Bulan pun akan tenggelam juga. Kenapa mereka menyembah bintang? Kenapa mereka menyembah pohon? Kenapa mereka menyembah yang katanya penguasa Laut Cina Selatan, misalnya, ya, Nyi Loro Kidul misalnya? Kenapa mereka melakukan itu dan menjuluki kepada makhluk di atas manusia? Memang penguasa karena dijadikan khalifah, tapi kalau penguasa Laut Cina Selatan tentunya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Loro Kidul, bukan Nyi Blorong dan lain sebagainya. Mereka kalau seandainya ada dari jin misalnya, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menyembah pohon ketika ditebang tidak mampu ditebang? Katanya ini adalah pohon keramat, ada penunggunya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, wa ayatul lahumul ardul maitah. Wa ayatun lahum, satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dijelaskan untuk mengokohkan akidah mereka bahwa ada penguasa di atas penguasa, ada zat yang serba maha yang akan membangkitkan mereka, sebagaimana yang mereka bisa saksikan pada al-ardul maitah. Al-ardul maitah, ya, yang namanya al-ardul maitah, bumi yang telah mati, bitakhfifi wa tasydid. Jadi boleh al-maitah, boleh al-mayyitah, itu sama saja. Nah, ini dalam tafsirnya, kalau di dalam Al-Quran ya al-maitah, tetapi seandainya al-ardul mayyitah itu juga boleh. Mungkin ada riwayat lain yang membaca itu al-ardul mayyitah, tapi di sini al-ardul maitah, ya. Bisa bitakhfif dengan maitah, bisa dengan tasydid al-mayyitah, ya. Menjadi pelajaran dan ayat tanda bagi mereka alal ba'si, kebangkitan, ya. Khabar muqaddam, ya. Ayatun ini dijadikan khabar muqaddam oleh pengarang, ya, tafsir Al-Jalalain, tapi boleh juga jadi mubtada, ya. Tidak menjadi masalah. Itu mubtada atau khabar muqaddam enggak masalah karena isim, ya, isim. Wa ayatul lahum, dan ayat bagi mereka, tanda kebesaran Allah bagi mereka, alal ba'si, untuk membangkitkan atau sebagai kemampuan Allah untuk membangkitkan al-ardul maitah atau al-ardul mayyitah, bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan bumi yang mati itu, bil ma, dengan air. Itu mubtada, ya, mubtada. Jadi apa namanya, al-ardul maitah ahyaina dijadikan mubtada oleh apa namanya, pengarang tafsir Al-Jalalain.
bukankah ketika bumi kami hidupkan itu sebagai tanda-tanda bagi mereka, seakan-akan dibalik begitu. Wa akhrajna minna habba, dan kami keluarkan dari bumi itu yang kelihatan sudah mati, nggak ada kehidupan. Kami keluarkan dari bumi itu habba. Habba itu adalah biji-bijian, kal hintah, seperti gandum. Ya. Kalau orang Arab tentunya yang dipandang adalah gandum. Ya. Ya, tentunya tafsirannya gandum. Ya, tetapi kalau ayat ini di bumi yang mati itu habban, biji-bijian, jadi padi dan lain sebagainya. Tetapi karena konteks turunnya ayat ini di negara Arab, ya tentunya ya gandum dan biji-bijian yang ada di Arab. Faminhu ya'kulun, dan darinya kemudian mereka bisa makan. Siapa yang menghidupkan jagung, menghidupkan anggur, ya, biji anggur yang kemudian bisa menjadi makanan yang sangat lezat untuk mereka? Siapa? Bukankah itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Waj'alna fiha, dan kami jadikan di bumi yang tadinya seperti mati itu jannatin min nakhilin wa a'nab. Kami jadikan di bumi yang mati itu kemudian tumbuh jannat, basatin, jamak dari bustan, yaitu kebun-kebun yang hijau. Min nakhilin, terdiri dari nakhil, pohon korma, wa a'nab, pohon anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami muncratkan, ya, kami guyur untuk mereka itu minal uyun, dari sumber-sumber mata air, dari gunung yang kelihatannya tidak ada air, kami pancarkan mata air itu. Fajjarna fiha minal uyun, yang tadinya tumbuh itu kering, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan biji-bijian. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memancarkan dari gunung yang kelihatan kering itu mata air yang mereka gunakan untuk minum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, di sini ada keterangan di dalam tafsirnya, wa fajjarna fiha minal uyun, artinya ba'daha, ya, sebagian, ya, sebagiannya itu liya'kulu min thamarihi, supaya mereka bisa makan dari buah-buahan itu, ya, supaya mereka langsung bisa makan. Nah, ini ada dua, ya, liya'kulu min thamarihi, setelah tumbuh buah-buahan itu mereka bisa langsung makan, langsung memetik, ya, bahkan dari pohonnya langsung. Liya'kulu min thamarihi. Nah, disebut samar itu karena masih di pohon, ya mas sekalian, ya. Kalau samar itu berarti adalah buah yang langsung dari pohonnya. Mereka bisa makan langsung dari pohonnya. Kita memanjat, ya, langsung makan di atas pohon itu, makan mangga, makan pohon juwet, ya, misalnya ada juwet, ya, ada juga kurma, naik ke atas langsung dimakan dari pohonnya itu, ya. Liya'kulu min thamari, ini. Jadi isyaratnya di sini ada yang langsung dimakan dari pohonnya, yaitu samarul madkur, yaitu pohon atau buah yang telah disebutkan di ayat depannya itu, minan nakhili, dari pohon korma, bisa langsung dipanjat dimakan. Wal a'nab, atau misalnya anggur yang dia itu bergantung, langsung dimakan, tidak usah pakai capek, ya, karena anggur itu merambat, buahnya itu kemudian mendekati manusia ke bawah,
kemudian tinggal diambil langsung dari pohon, ya. Wa ghairihima, dan banyak buah yang bisa langsung dimakan dari pohonnya, ya. Banyak sekali. Bahkan sekarang orang menemukan bioteknologi atau cara-cara bertani yang lebih cepat, yang lebih praktis. Kadang sekarang menjual pohon yang bisa berbuah dengan cepat, ya. Kita datang ke tempat penjualan bibit itu, ternyata tingginya 1 meter itu sudah bisa berbuah, baik jambu maupun kelengkeng maupun apa namanya nangka. Tidak perlu harus nangka itu menunggu besar kemudian kita naik gitu, enggak. Bahkan tingginya 2 meter itu di bagian bawah sudah berbuah. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi tidak semua buah itu bisa langsung, tidak semua makanan itu bisa langsung dikonsumsi. Ada juga yang di sini, ya, ini diolah. Nah, ini ayat yang selanjutnya. Wa ma amilatu aydihim. Ya. Wa ma amilatu aydihim, dan apa-apa, ya, yang diolah oleh manusia. Ini ada 2 versi. Ma ini bisa artinya adalah manafi, ya. Ya. Wa ma amilatu aydihim. Jadi ada 2 versi, bisa wa ma amilatu aydihim, tangan mereka tidak melakukan apa-apa, atau ada yang perlu diolah dan apa-apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. Ya. Jadi ada 2 versi. Ma di sini bisa artinya adalah manafi, ya. Bisa juga ma di sini adalah mausul yang artinya adalah apa-apa, ya. Yaitu yang perlu diolah lagi, seperti padi. Tidak mungkin padi itu langsung dinikmati dari pohonnya, perlu diolah. Nah, ini yang harus apa namanya kita pahami bersama. Wa ma amilatu aydihim, dan apa-apa yang dibuat oleh tangan, ya, perlu apa namanya kalau menurut tafsir Jalalain, wa ma amilatu aydihim ini adalah lam ta'mal aydihim, artinya kalian ketika menikmati buah-buahan itu kalian tidak mengolah gitu, ya. Tetapi di dalam tafsir yang lain, wa ma'amilatu aydihim itu adalah apa-apa yang kalian masak dulu, apa-apa yang kalian olah dulu gitu, ya. Tidak langsung. Kalau yang di depan lagi itu, yang di depan tadi itu adalah seperti apa namanya korma, seperti anggur, itu kan langsung dikonsumsi. Tapi ada jenis-jenis tumbuhan biji-biji yang tumbuh di sekitar kita itu perlu diolah lagi. Nah, itu yang dimaksud ini. Nah, 2 versi tafsiran ini nggak menjadi masalah, sama-sama benarnya. Ada yang perlu dimasak, ada yang langsung dikonsumsi. Wa ma'amilatu aydihim, apa yang kalian buat dengan tangan kalian, karena tidak bisa langsung dikonsumsi. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? An'amahu ta'ala alaihim, an'umahu ta'ala alaihim, nikmat-nikmat Allah, ya, atas mereka. Afala yashkuruna an'umahu alaihim, tidakkah mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah yang menciptakan berbagai macam jenis, ya, al-azwaj, berbagai macam jenis, al-asnaf, berbagai macam jenis, ya, al-azwaj. Bisa juga diterjemah Subhanalladzi khalaqal azwaj, Maha suci zat yang menciptakan sesuatu berpasangan, karena zauj itu adalah pasangan. Tetapi di dalam tafsir ini al-azwaj
diartikan al-asnaf, berbagai macam. Itu sama betulnya. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan banyak hal yang berpasangan. Kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Jadi ada yang namanya serbuk sari, ada yang namanya satunya lagi apa itu, pokoknya berpasang-pasangan nih. Bahkan dalam tradisi orang Arab, hasil korma supaya bagus itu memang di apa namanya, benang sari dan serbuk sari, benang sari dan istilahnya apa itu, yang laki-laki dan perempuan gitu, jenis korma jantan dan betina gitu ya, itu harus dikawinkan gitu istilahnya begitu ya, dikawinkan. Bunga itu ya, yang jenis bunga jantan itu dikawinkan. Dan di dalam kebiasaan dan tradisi orang Arab, dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat praktek itu. Orang-orang itu pada mengawinkan pohon korma, ya, mengawinkan pohon korma. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kok pakai dikawinkan segala? Maka ketika di komentar Rasulullah itu, mereka berhenti gitu untuk mengawinkan pohon korma. Ya. Kemudian ternyata petani itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Sehingga lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, panen korma kita kali ini cok jelek gitu. Loh, memang kenapa kok jelek? Lah, jenengan pernah komentar, ngapain sih kok dikawin-kawinkan segala itu gitu. Kenapa kok kalian mengawinkan pohon korma itu? Kenapa gitu? Sehingga kami kemudian tidak mengawinkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia. Kalau memang dengan mengawinkan itu hasilnya lebih baik, ya dikawinkan aja, jangan malah menuruti komentar saya gitu. Nah itu. Jadi berpasangan-pasangan gitu. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Wa min anfusikum wa min anfusihim, dan dari diri mereka juga berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Bahwa kita ada laki-laki, ada perempuan. Kalau di dunia hewan ada jantan, ada betina, ada malam, ada siang. Allah menciptakan kondisinya memang berpasang-pasangan semuanya, dan ini menjadi fakta bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan sebuah tujuan, sebuah hikmah. Jadi tidak kemudian Allah menciptakan sesuatu begitu saja. Ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini pengakuan seorang muslim. Wahai Rabb kami, bahwa engkau tidaklah menciptakan apa yang ada ini sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Ya, sampai apapun yang kelihatan tidak ada manfaatnya, ternyata Allah memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia dan alam ini sampai nanti waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Banyak sekali rahasia alam ini yang belum terungkap. Dunia ini terlalu banyak, ya. Manusia hanya bisa mungkin melihat ikan-ikan yang ada di pasar, tapi tidak melihat ikan-ikan yang di bawah samudra. Manusia mungkin hanya bisa melihat lingkungan pohon-pohon yang ada di sekitarnya, tapi mungkin di hutan masih banyak lagi hal yang belum bisa diakses oleh manusia. Makanya jangan sombong jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan semua hal itu mimma tumir, dari apa yang Allah ciptakan bumi, ya, keluar dari bumi, diri kalian sendiri. Sampai apakah kita paham
semua apa yang ada dalam diri kita. Banyak yang kesulitan bertanya, kenapa kesulitan memahami dan bertanya, apa fungsi daripada yang namanya usus buntu itu? Apa fungsi dari usus buntu? Kenapa ada usus buntu gitu? Banyak yang belum bisa menemukan jawabannya. Banyak, jadi masih ada misteri-misteri di alam ini, misteri-misteri yang tidak bisa kita ketahui. Wa mimma la ya'lamun, dari apa-apa yang mereka belum ketahui. Hutan belum tereksplorasi dengan sempurna, laut apalagi, jamaah sekalian rahimakumullah. Diri kita juga yang paling dekat juga banyak yang belum bisa memahami kenapa Allah menciptakan ini dan itu, sehingga kemudian kita kembali kepada fitrah kita untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, maha terpuji Allah, dan lain sebagainya, sebagai pengakuan kedhaifan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin sampai ayat ini dulu ya, ayat 26 ya, karena penjelasan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah itu masih berlanjut terus nanti sebagai penguatan akidah seorang muslim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.